Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas seluruh berkat yang Engkau berikan kepada kami semua. Sebentar lagi hamba-Mu akan mewartakan sabda-Mu. Pakailah pikiran, hati, dan mulut hamba seturut dengan kehendak-Mu, sehingga semuanya hanya berasal daripada-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengarkan, agar dapat mengerti dan memahaminya. Serta berikanlah kekuatan untuk menjalani aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan demi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada hari ini tema kita adalah kesetiaan Allah di dalam hidup atau kehidupan manusia. Apa itu setia? Apa itu kesetiaan? Kesetiaan atau setia adalah dapat dipercaya, yang artinya juga dapat diandalkan. Dan Allah selalu setia. Allah selalu menepati janjinya untuk segala firman, segala yang telah dinyatakan dan di dalam Alkitab ini. Nah, ini adalah semua yang diucapkan oleh Allah, dan inilah sebagai firman sabdanya yang selalu kita yakini, ya dan amin. Dan semua janji-janji yang ada di dalam Alkitab ini, Tuhan akan memenuhinya. Asalkan kita juga harus melakukan bagian kita. Nah, kita tidak perlu ragu akan segala apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dan kita juga tidak perlu khawatir akan semua janji-janji Allah. Karena yaitu tadi, firman-Nya adalah ya dan amin. Percayalah betapa besar kasih Allah kepada kita semua manusia ini, yang sungguh luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita pada Mazmur 89 ayat 2 sampai 5. Saya bacakan aja ya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucu-Mu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bahwasanya Tuhan itu sungguh luar biasa setianya. Dan pada Mazmur ini, seperti yang tadi ada cuplikan lagu, kasih setia Tuhan
sungguh luar biasa. Dan juga banyak dikatakan di dalam Injil ini, ada di Yesaya 49, Tuhan selalu setia dan mengasihi kita. Dan juga di dalam Ulangan juga dikatakan bahwa Allah selalu setia. Allah selalu memelihara janjinya. Allah selalu memegang janjinya dan memegang ucapannya. Juga di dalam kitab Ratapan bab 3 ayat 22 sampai 23, kasih setianya selalu baru setiap hari, dan itulah kasih yang tak berkesudahan. Selalu dan selalu, selalu dan selalu. Selalu mencurahkannya kepada kita. Juga di dalam Timotius, dikatakan Timotius 2 Timotius 2 ayat 13, dia selalu setia. Meskipun kita tidak setia, Allah akan tetap selalu setia. Karena Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Allah itu sungguh setia. Kita pasti yakin dan percaya. Juga di dalam Mazmur tadi kita sudah baca, ada juga di Mazmur 36 ayat 6 juga demikian. Bahkan pemazmur itu mengatakan bahwa kasih setianya itu adalah sampai ke langit kesetiaan, dan juga sampai di awan. Nah, apa buktinya? Kalau Allah itu sungguh setia, sungguh mengasihi kita, tentunya kita selalu merasakan setiap hari. Bapak Ibu semuanya, setiap hari selalu merasakan kasih Allah enggak? Tentunya pasti mengalami kasih Allah. Begitu kita bangun tidur, kita apa? Bersyukurlah, bersyukur. Oh, ternyata saya masih bisa bernafas. Bersyukurlah bahwasanya tangan kita masih bisa digerakkan. Oh, kaki kita juga masih bisa bergerak. Kita masih bisa turun dari pembaringan, melakukan segala aktivitas keseharian kita. Bisa pergi ke kantor seperti hari ini, itu adalah sungguh kasih karunia yang luar biasa. Buktinya adalah yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dan juga tidak pernah berhutang. Apa yang dikatakannya selalu Dia penuhi dan selalu Dia genapi. Nah, tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Jadi tidak hanya kita hanya berdoa, Tuhan minta ini, minta itu, kemudian turunlah segala sesuatu yang kita inginkan. Tidak. Dalam hal ini adalah selalu Tuhan memberikan, kita juga pasti mau menerima. Apabila Tuhan memberikan tapi Bapak Ibu tidak mau menerima, ya pasti tidak akan terjadi rahmat itu. Rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua adalah Tuhan selalu menjaga kita dari segala yang jahat. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita untuk selalu dicobai, dan percobaan itu adalah menggagalkan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, dalam doa Bapa kami juga disebutkan, ya, bahwasanya kita juga mohon kepada Tuhan, bumi ini seperti di dalam surga. Kemudian juga kita mohon apa? Berikanlah rezeki. Dan selain itu memberikan rezeki juga
Mohon ampunilah seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang apa? Yang jahat. Nah, ini ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Dan juga pencobaan itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Itu adalah janji Tuhan. Yang penting kita adalah setia juga kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, selalu akan kita dapatkan. Nah, dan juga asalkan kita mau selalu bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 13 itu juga dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ingat, asalkan kita mau bersama dengan Tuhan, mau selalu bersekutu dengan Dia, pasti kita akan merasa ringan di dalam menjalani segala permasalahan kehidupan kita ini, dan atau kesusahan kita itu akan sangat merasa terasa ringan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberikan pertolongan dan waktunya pasti tepat. Tidak akan pernah kita dibiarkan sendirian untuk menjalani kehidupan ini. Nah, Tuhan juga mengatakan, kuk yang kupasang adalah ringan. Asalkan kita mau menurut segala perintahnya dan juga menurut segala apa yang diharuskan dan tidak melakukan apa yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi minimal lah kita 10 perintah Allah itu kita bisa mematuhinya. Ya. Kemudian apalagi kesetiaan Allah juga dinyatakan dalam mengampuni. Nah, tadi di dalam doa Bapa kami kan? Nah, mengampuni yang bersalah kepada kami, maka kita pun akan diampuni. Jangan sampai kita tidak mengampuni kepada sesama kita, kepada saudara kita. Nah, itulah yang ditujukan bahwa kesetiaan Allah sungguh luar biasa. Nah, juga Tuhan memberikan keselamatan, menyelamatkan kepada umat manusia. Ini adalah yang janji-janji Allah yang baru sebagian kita bisa baca di dalam Alkitab ini. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita, kemudian apa balasan kita? Apa balasan kita? Dan bagaimana kita mau membalasnya? Selain memuji dan menyembah Dia, kita juga harus melakukan bagian-bagian kita. Apa kira-kira bagian pertama? Yang pertama adalah D. Nah, bagaimana kehidupan doa kita? Nah, siapa yang meluangkan waktu dalam satu hari 1 jam saja untuk bersekutu dengan Tuhan? Ada? Ya, kita tawar 45 menit. Kita tawar lagi 30 menit. Nah, jangan sampai dikurangi lagi ya. Nah, itulah bagaimana
kehidupan doa kita. Nah, jangan seringkali kita menuntut Allah, menuntut Tuhan kita. Ya Tuhan, selalu dalam doanya apa? Ya Tuhan, aku mohon jagailah keluargaku. Berikanlah ekonomi kami yang baik. Berikanlah agar usaha kami lancar. Berikanlah pekerjaan yang baik. Berikanlah untuk studi anakku, sekolah, dan lain-lainnya. Semuanya. Itu tuntutan kita. Nah, sekarang kita harus melakukan bagian kita. Kehidupan doa kita. Nah, kita coba mencontoh Santa Monica. Santa Monica itu tak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan. Untuk anaknya, untuk suaminya. Nah, setelah berapa lama? Akhirnya terkabul 30 tahun. Ya, cukup lama. Ya, itulah yang akhirnya Tuhan memberikan anaknya pun menjadi santo, ya. Ini adalah doa ibu yang luar biasa. Santa Monica itu adalah hanya seorang ibu rumah tangga aja. Baik, jadi yang pertama adalah D. Itu bagaimana kehidupan doa kita. Apakah kita juga sudah rutin memberikan waktu kita kepada Tuhan? Nah, kemudian yang kedua adalah B. Apakah kita sudah komitmen bertekun untuk membaca firman Tuhan? Ya. Firman Tuhan ini adalah makanan bagi kita. Makanan rohani kita. Bagaimana kalau misalnya kita tidak selalu setiap hari itu memberikan makanan kepada rohani kita? Pasti akan kering ya. Nah, itulah firman Tuhan yang harus selalu kita baca. Puji Tuhan kalau misalnya kita setiap hari ini kita harus bergelut dengan Alkitab ini. Banyak cara, bisa dengan membaca, bisa dengan mendengar, bisa juga dengan yang lainnya lagi, bisa dengan visual dan lain-lainnya. Nah, dalam Mazmur 1 ayat 2 itu juga dikatakan di situ bahwa tetapi orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, itulah yang amat sangat dicintai oleh Tuhan. Jadi yang pertama tadi adalah D, doa. Doa itu adalah nafas kehidupan kita. Kemudian B, bertekun membaca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah makanan bagi rohani kita. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah komitmen kita dalam pertemuan-pertemuan dalam komunitas, juga di dalam ibadah, ataupun seperti saat ini di dalam persekutuan doa. Jadi yang pertama tadi adalah D, bagaimana kehidupan doa kita. Kemudian B adalah bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah K, yaitu komitmen kita untuk bersekutu, untuk berkomunitas. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Karena di dalam komunitas kita juga menerima firman Tuhan dan juga sharing dari teman-teman, dari para sahabat yang akan menguatkan iman kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah
menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi, saling melakukannya dengan semakin giat. Meskipun saat ini kita terhalang oleh COVID-19 atau Corona, bahwasanya sudah setahun ya mungkin sejak bulan Februari tahun lalu. Nah, tetapi ini adalah bisa dilakukan juga seperti saat ini dengan daring atau dengan online. Banyak sekarang media yang bisa dipakai oleh kita. Ya, ini salah satu yang alat komunikasi yang bisa kita fungsikan, bisa kita pakai dengan kebersamaan dan yang memberikan juga kemudahan. Meskipun kita tidak bisa saling berkumpul, tetapi kita berkumpul secara virtual. Jadi, jika manusia mau setia di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pun akan selalu setia dalam menjaga dan melindungi kehidupan kita semuanya. Nah, mari kita lakukan bagian kita dengan sebaiknya. Apa tadi? Apa saja? D. Kehidupan doa kita. Dan juga kemudian B. Bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah K. Komunitas. Jadi jangan menghilangkan komunitas. Itu sungguh akan banyak menguatkan. Dan ingat, jika mau supaya Allah selalu setia di dalam kehidupan kita, maka kita pun harus setia melakukan bagian kita. Nah, di dalam ini yang terakhir, bahwa di dalam 2 Korintus 13 ayat 13, kasih Allah dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Nah, juga di dalam Yesaya, Allah akan selalu membela kita. Nah, coba luar biasa. Allah akan selalu menyertai kita. Allah akan selalu membela kita. Dan Allah akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang takwa kepadanya. Dan juga maka segala bantuan dari surgawi akan selalu siap untuk menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Ya Allah, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai mewartakan apa yang ingin Engkau taburkan. Hamba yakin dan percaya akan taburan firman-Mu tak akan pernah sia-sia. Tanamkanlah dalam hati kami, sirami, dan pupuklah hingga tumbuh dengan baik. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Allah yang Maha Rahim, kami juga mau berdoa bagi pemilik, direksi, dan semua staf PT Spil. Berikanlah kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, kebijaksanaan,
dan tanggung jawab untuk memajukan PT Spil ini. Kami juga mau berdoa bagi semua karyawan yang berulang tahun pada bulan ini. Berikanlah kasih karunia-Mu, rahmat anugerah-Mu, dan kebahagiaan bersama keluarga, dan bantuan surgawi selalu siap sedia. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami dan Tuhan kami. Dan bersama dengan Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan